Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Ma'asyar hadirin wal hadirat jamaah salat fardhu subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah berikan kesehatan, kesempatan, umur panjang. Kembali kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, insyaallah dengan niat-niat mulia. Yang belum berniat i'tikaf, kami ingatkan untuk selalu berniat i'tikaf ketika kita menghadiri masjid, juga niat mencari tali silaturahim, mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan dengan niat-niat yang baik itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diridhai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar hadirin wa hadirat rahimahumullah. Menyambung kajian kita bab tafsiril aidi 'ala ta'am. Masih di dalam masalah bab adabnya makan. Selanjutnya bab memperbanyak orang yang makan atau memperbanyak tangan bahasa kitabnya. Artinya kalau bisa makannya tambah banyak, orangnya lebih baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul isnain kafi salasah wa ta'amul salasah kafil arba'ah. Makanan jatah untuk 2 orang bisa untuk 3 orang. Makanan jatah untuk 3 orang mencukupi 4 orang. Apa maksudnya? Kalau kita makan setelah memang jatahnya 2 orang, kemudian ada orang yang ketiga tidak dapat jatah, suruh dia datang ke tempat kita. Anggaplah pergi orang keduri, makannya pakai talam. 1 talam biasanya 3 orang. Maka ketika talam sudah selesai diletakkan, orang-orang disuruh makan oleh yang punya rumah, ada 1 orang tidak dapat talam. Tanggung, bagian talamnya tanggung. Maka usahakan suruh datang ke tempat kita. Suruh datang ke sini ikut makan bersama kita, carikan piring kosong. Carikan piring kosong, maka
maka jatahnya yang 3 jatah nasi untuk 3 buat menjadi 4. Lauknya jatahnya untuk 3 buat menjadi 4. Begitu pula seterusnya. Kalau memang jatahnya 1 talam untuk 5 orang, kemudian ada orang yang belum dapat jatah atau belum kebagian talam, suruh dia datang ke tempat kita. Jatah kita untuk 5 orang bisa dibuat menjadi 6 orang. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Jangan sengaja tutup malah berdua jemaat. Nah, kita sinyalnya langsung tutup. Karena kami sinyalnya seperti jelas-jelas kadang-kadang ada yang berempat orang, padahal jatahnya 3. Dia berdua cuma tidak mau dia ngajak ke sini. Saking bagusnya. Ada tambahan kita 1 ribil ayam. Ada jatah kita banyak sedikit, jatah 3 nasi kita atau berdua cuma. Ini tidak boleh. Bahkan yang lebih baik jatah 4 nasi bawa 5 orang. Jatah 5 nasi bawa 6 orang. Jatah biasa 3 talam 1 talam 3 orang, bawa orang keempat kepada kita. Cuma jadikan saja 3 nasi piring kosong. Lalu jatah nasi itu usahakan mencukupi untuk 4 orang. Jatah 4 usahakan cukup untuk 5 orang. Artinya makan itu sedikit-sedikit saja, cukup untuk jatah jadi 5 atau 4 orang. Padahal asalnya jatahnya 3 orang. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, ta'amul wahidi yakfil isnain. Ini lebih malah. Makanan 1 orang usahakan dapat mencukupi jatah 2 orang. Wa ta'amul isnain yakfil arba'ah. Makanan 2 orang usahakan bisa menjadi jatah 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfil samaniyah. Makanan 4 bisa untuk dimakan orang 8. Didobel yang tadi ketiga ke 4, jatah 2 ke 3, jatah 3 ke 4. Ini jatah 1 ke 2 dari 2 ke 4, dari 4 orang bisa 8 orang. Kalau kita 3 orang bisa jadi dibuat 6 orang. Jatahnya 3 orang dilipat sekali, maka dibuat menjadi jatahnya 8 orang, 6 orang. Jatah 4 orang dibuat menjadi cukup untuk dimakan 8 orang. Nah, seperti itulah pada zaman-zaman itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan yang sukses, jangan kata model seperti ini. Yang model ekstrim daripada seperti ini pun sudah diamalkan oleh para sahabat. Habis berperang Nabi Muhammad, sahabat kumpul-kumpul. Ada 1 orang yang punya bekas sisa air minum. Dia habis perang, haus, sangat haus, padang pasir tandus, nyari air minum dekat situ mana ada. Kalau ingin cari air minum, cari di tempat lain. Perbekalan habis, ada 31 orang yang membawa bekal sisa air minum. Itu pun hanya dapat diminum jatah 1 orang. Artinya anggaplah 1 teguk, 2 teguk cuma. Maka haus. Tapi orang yang mempunyai air tadi sungkan meminumnya malah. Padahal kan jatahnya ibaratnya sedikit-sedikit saja. Rasakan sedikit-sedikit, minum sedikit, kasih. Yang ini sedikit-sedikit. Kalau kita mungkin kalau sudah seperti itu, diam-diam itu minum. Tadi malah habiskan sekalian. Nah ini ajaran Nabi Muhammad tidak seperti itu. Kalau menurut ini sedikit-sedikit minum, sedikit kasih sana sedikit, kasih sana sedikit. Itu pun kalau diamalkan sekarang habis langsung di kawan tadi. Minum sedikit, kasih nanti yang sana ya. Di sini minum habis, habis.
langsung diteguk satu gelas. Anehnya malah sahabat ini memberikan kepada orang lain, diberikan karena dia tidak minum, karena dia merasa di sana ini lebih haus dibanding dia, padahal dia hausnya luar biasa. Ketika diambil oleh orang yang sebelah sini, dia suka juga meminum. Yang punya saja tidak minum, apalagi dia pun memberikan kepada yang sebelah sana. Yang sebelah sana ke sebelah sana. Akhirnya sampai ke tempat yang awal. Namun ketika sebelum sampai ke tempat yang awal, orang yang awal yang mempunyai air sudah tumbang saking haus tadi, tidak tahan dia, tapi masih sanggup memberikan kepada orang lain. Nah, inilah ajaran Rasulullah SAW. Sehingga waktu itu kuat antara sesama Islam itu persatuannya kuat. Tapi kepada orang kafir, asyiddatu 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Saking kasih sayangnya, ruhama'u bainahum, ya seperti tadi, sanggup tidak minum asal awal minum. Kalau kita biarlah terserah kawan-kawan, air itu juga. Kalau bahasa sekarangnya, nyaman di kau, tidak nyaman di aku. Engkau nyaman milikku, tapi engkau yang makan. Seperti itu. Pada zaman itu biasa seperti itu. Milik sendiri dimakan oleh orang lain, sengaja diberikan kepada orang lain. Namanya sifat isar, mengutamakan orang lain dibanding dirinya. Dan itu pernah dan terjadi pada zaman emas, yaitu zaman Nabi Muhammad, zaman para sahabat Rasulullah. Sekarang ada yang sudah seperti itu. Orangnya andai kata sanggup seperti itu, dari orangnya emas, tapi 1.001. Andai kata ada pun langkah orang seperti itu. Baru ada disyurbi wastiqbali tanafus salasan. Menerangkan adab minum dan sunnah mengambil nafas ketika minum 3 kali. Kharijalina mengambilnya di luar wadah. Wa karahatun tanafus fi'lan, makruh hukumnya bernafas di dalam wadah. Jadi kalau kita minum, usahakan 3 kali pakai gelas. Sehaus-hausnya usahakan 3 kali. Sekalian latihan menentukan maksudah. Ini haus. Kalau kita tidak latihan, pokoknya habis langsung segelas. Habis. Namanya tidak ada latihan. Dibiarkan dia ikut nafsu. Buatlah latihan. Setelah ikut amalkan sunnah Nabi Muhammad. Jadi kalau kita minum 1 gelas, buat 3 kali itu. Sekali, 2 kali, lepaskan nafas. Kemudian minum lagi, nafas lagi, baru minum, baru selesai. Kalau ini 1 gelas bisa 2 kali atau 3 kali bernafas. Langsung diteguk. Dari segi kedokteran kurang baik untuk pankreas. Kalau minum langsung tidak baik untuk pankreas. Dari segi kesehatan malah baik. Ketika minum itu ditunda seperti itu, minum 1-2 lepas bernafas, 1-2 teguk lepas lagi bernafas, itu malah cepat kenyangnya. Jadi hemat air. Kalau sekali minum habis itu, mungkin yang botol yang aqua 1,5 liter habis. Tapi rasakan habisnya lagi paksa, memuaskan nafsu dari. Bila ada dipaksa, lepas bernafas, itu full di sini. Kadang-kadang rasa sakit, dia full jatah makan yang sudah diambil di air tadi. Kepenuhan kurang baik. Tapi manakala dia coba model Nabi Muhammad 1 kali, 2 kali lepas, tidak akan sanggup dia menghabiskan mungkin setengah botol tadi. Kenapa? Dia ketika seperti itu meminumnya,
menimbulkan rasa kenyang lebih. Lepas sedikit, lepas lagi, minum sedikit, lepas lagi. Nah itu cepat menimbulkan rasa kenyang. Tapi memang tidak sepuas kalau tidak sama. Tapi itulah yang untuk kebaikan perut yang jelas. Kedokteran mengatakan kalau minum seperti itu, kebanyakan seperti itu, bahkan kalau berdiri itu menyebabkan sakit di pankreas. Jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan itu untuk kesehatan, untuk kesehatan. Tapi ketika kita amalkan, ikut saja sunnah Nabi Muhammad, bukan untuk mencari kesehatan tadi supaya dapat pahala. Adapun ketika menimbulkan efek sehat itu hanya ziyadah, lebihnya saja, kelebihan daripada ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan yataraffasu fi syarabi salasa. Daripada sahabat Anas, Nabi Muhammad itu ketika minum, beliau sambil bernapas sampai 3 kali. Jadi minum, kemudian lepaskan, bernapas dulu, minum lagi, lepaskan, ambil napas lagi, minum lagi. Seperti itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika minum. Mengambil napasnya pun di luar, bukan di dalam gelas. Walaupun bisa dalam gelas, sepertinya dalam gelas. Minum 1-2 kali minum, diamkan, ambil bernapas dalam gelas tadi. Itulah makruh. Kurang baik bernapas mengeluarkan CO2 bahan alkohol. Dimasukkan ke dalam gelas untuk kesehatan kurang baik. Lepaskan dulu bernapasnya di luar. Lepas, kemudian minum lagi. Jangan bernapasnya di dalam gelas. Kurang baik untuk kesehatan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, daripada sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, la tashrabu wahidan, jangan kalian minum sekali saja. Ya seperti tadi, sekali minum langsung banyak. Kasyurbil ba'ir, itu sama minumnya unta. Tak kalau minum. Jadi kalau kita lihat orang minum, unta minum. Unta itu dia punya punuknya ada yang 2, ada yang 1. Nah disitulah dia menyimpan air. Ini unta khusus Allah buat kendaraan para pasien. Jadi Allah itu membuat sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Unta dibuat sebagai kendaraan para pasien, maka unta itu kalau minum dia banyak. 1 ember sekali minum selesai. Tapi pakannya banyak juga dia. Tidak sama dengan kuda. Kuda memang cepat larinya, tapi panasnya pun cepat. Unta sekali minum bisa 1 ember masuk kepalanya. Naik nanti airnya disimpan di punuknya itu. Nah, situlah dia menyimpan air, sehingga dia tahan. Setelah dia minum 1 ember, melakukan perjalanan seharian tahan. Tapi santai jalannya, santai. Itulah dibuat kendaraan pedagang-pedagang atau saudagar. Dia kuat langkah, jalannya pun tahan lama. Tapi sekali minum harus banyak minumnya. Dibuat oleh Allah punuk, itulah dia menyimpan cairan tadi. Ketika air panas, hari-hari panas, nanti di situ tersimpan cairan untuk modal dia minum, sehingga dia kuat badannya. Jadi kalau ada orang minumnya seperti itu, dia bersama orang. Jangan kata Rasulullah minum 1 kali cuma, sebagaimana minumnya kita. Walakin ada tetapi isyarabu masnan wa sulasa. Masnan wa sulasa, minumlah 2 atau 3 kali cukup. Wasamu idza antum syaribtum, ucapkan sebut nama Allah jika kalian minum. Wa'madu idza antum rafa'tum, kemudian bertakbirlah kepada Allah
ucapkan alhamdulillah apabila kalian telah mengangkat atau selesai. Itu mulai minum bismillah, lepas alhamdulillah. Minum lagi bismillah lagi, lepas lagi alhamdulillah. Minum lagi bismillah lagi, lepas lagi alhamdulillah. Itu akan menimbulkan rasa yang cepat. Di sini pun tidak akan sakit. Tapi kalau model minumnya minum sekali cuma, itu akan sakit di lambung, di pankreasnya sakit. Itu cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minum. Ini adab, bukan wajib, suatu adab, bukan kewajiban. Ingin dituruti lebih baik, tidak dituruti pun tidak dosa. Tapi kalau kita ingin menuruti cara Nabi Muhammad ini, maka itu jauh lebih baik. Dapat pahala, kemudian badan kita sehat. Sunnah Nabi itu di akhir zaman kalau dikerjakan memang susah. Badal Islamu ghariban wa sayaqutu ghariban kama badal. Islam ini asal muasalnya asing di antara orang-orang penyembah berhala. Islam muncul asing. Kemudian apa lagi? Diikuti oleh orang-orang kelas bawah, orang-orang miskin, budak-budak. Namun suatu ketika bahasanya Rasulullah suasana ghariban akan kembali menjadi asing, berarti akan berjaya dia. Ternyata zaman sahabat Umar diperluas sampai sekarang Islam berapa miliar, berapa jumlahnya di bumi, banyak terkenal Islam. Tapi suatu ketika wasayahudu ghariban kama bada, akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya. Dan mulai sekarang asing. Mana asing cara minum sudah asing, tidak ada lagi kadang-kadang memperhatikan adatnya minum sesuai dengan sunnah Rasulullah. Cara makan juga asing. Bahkan yang lebih keren kalau sekarang tuh makan kalau pakai sendok garpu. Nah itu keren rasanya. Kalau tidak pakai sendok garpu rasa-rasa kampungan. Itu sebenarnya malah pakai tangan malah. Kenapa? Tangan kita sendiri yang punya. Kemudian kita sendiri pakai tangan kita. Dari tangan kita. Kalau sendok tak mulut siapa di situ sudah. Cuma hanya saya cuci sendok, tidak dicuci. Makan di warung itu nasihat dicuci. Tapi kalau sebelumnya kita mengatakan mulut siapa, mulut pulang. Tapi kalau tangan kita yang tangan kita, dan lagi lebih cepat, basinya, terolahnya, makanan yang kita makan itu karena menyentuh tangan. Allah buat rahasia tangan itu mempunyai bakteri-bakteri baik untuk kita makan. Makanya ketika kita menyentuh makanan dengan tangan dan dengan sendok, maka lebih cepat basi dengan tangan. Karena ada bakteri di situ. Dan bakteri itu tidak hilang sekalipun dicuci pakai sabun. Jadi andai kata kita mencuci tangan pakai sabun, itu akan menghilangkan bakteri-bakteri yang tidak baik. Yang baik yang diciptakan oleh Allah untuk menghancurkan makanan tadi tetap ada di tangan kita. Coba sesekali dites riset cuci tangan, buat dua buah gulai, satu letakkan sendok, satu aduk dengan tangan. Tapi cuci itu tangan tadi pakai sabun, pakai sunlight, terus dicuci, dilap, lalu aduk gulai, aduk, terus diambil sendok, aduk dengan sendok. Tetap ini lebih cepat bersih dibanding yang memakai sendok. Karena tangan kita itu ada hikmah di situ. Nah, cuma susah sekarang. Kadang-kadang orang pakai tangan pun dia ragu-ragu. Dilihat orang pakai sendok, malu pakai tangan. Lebih-lebih aja pengantin. Jadi padahal lebih enak pakai tangan. Apalagi ada yang keras malah ayamnya. Tidak bisa pakai
sampai situ dia lepas. Loncat malah keluar. Ekor kita ngambil lawan kita. Apa harus betul ni? Padahal airnya itu keluar. Kalau besok dia ikan itu lebih. Kalau air dia bisa besok keras-keras saja. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata sahabat Abu Qatadah, beliau melarang bernafas di dalam bejana, di dalam gelas. Tidak boleh. Wa an Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bila shiba bimani. Nabi Muhammad pernah didatangkan, diberikan susu telah dicampur dengan air. Wa yaminihi Arabi, di sebelah kanan beliau ada orang Arab, suku Bani. Wa yasari Abu Bakar, di sebelah kiri ada sahabat Abu Bakar. Jadi sahabat Abu Bakar saking terkebukanya laguzina iman Abi Bakr bi imanil alamin la rajah. Jika ditimbang iman sahabat Abu Bakar dengan sahabat dengan iman seluruh manusia selain para nabi dan para rasul, lalu imannya sahabat Abu Bakar menang. Ini imannya sahabat Abu Bakar. Di sebelah kiri sahabat Abu Bakar, di sini orang Arab biasa. Masyarakat kemudian Nabi Muhammad meminum yang diberikan dari kepada beliau. Habis beliau minum, summa maqta Arabi, kemudian diberikan yang ke sebelah kanan. Jadi kalau kita ingin mengutamakan sebelah kanan dulu, walaupun di sini ada orang besar, tapi usahakan sebelah kanan. Yang baik sebelah kanan, ke sebelah kanan, ke sebelah kanan. Waqala al-iman al-iman, kata Nabi Muhammad, sebelah kanan terus ke sebelah kanan, sebelah kanan. Jadi Nabi Muhammad minum sedikit, tidak dihabiskan oleh beliau, habis diminum diberikan. Pada sini sahabat Abu Bakar, kalau melihat orangnya sini lebih utama malah, tapi di sini sebelah kanan, maka Rasulullah memberikan minum. Nanti sebelah kanan terus sampai ke sini. Justru sahabat Abu Bakar yang terakhir minum bekas yang diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang baik sebelah kanan. Berarti apa yang baik? Termasuk umpama kalau sebelah kanan kiri kita ada orang, serempak dia habis baca doa, kalau ingin salaman, usahakan yang kanan dulu, usahakan yang sebelah kanan, baru salaman ke sebelah kiri. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan air minum. Nabi Muhammad minum. Jadi dari dulu memang Nabi Muhammad itu senang memberikan bekas air minumnya, dan itu direbutkan sahabat. Jadi kalau andai kata orang-orang mencari berkah lewat air minum atau lewat makanan para ulama, itu memang sudah ada ajarannya dari Nabi Muhammad. Kalau dulu orang ambil berkah lewat Nabi Muhammad, minuman Nabi Muhammad, makanan Nabi Muhammad, bahkan cuci tangannya Nabi Muhammad pun sanggup sahabat meminum. Nah sekarang orang mengambil berkah lewat pewaris Rasulullah. Kadang-kadang sisa air minum yang diminum oleh ulama itu diambil untuk dibuat berkah. Setelah Nabi Muhammad minum, pasari berminum warnanya ini ulam. Di sebelah kanan beliau ada anak-anak, namanya Ibnu Abbas. Sepupu Nabi Muhammad, tapi masih anak kecil. Wa al-yasari asyikh, sebelah kiri orang-orang tua. Faqala lil-ulam, setelah Nabi Muhammad minum, Nabi Muhammad mengatakan, berarti ini perkara memberikan kepada
Bilang ke sebelah kanan dulu. Nabi Muhammad bilang, "Ata'zaluni an u'tiya haula." Bilang kepada sahabat Ibnu Abbas yang waktu itu masih kecil, kata Rasulullah, "Bolehkah engkau izinkankah aku untuk memberikan minum ini kepada yang sebelah kiri, orang-orang tua?" Apa kata sahabat Ibnu Abbas? Faqala la wallah. Tidak ya Rasulullah, dari Allah jangan diberikan. Ini jatahku dalam beliau. Susah-susahnya dijatah Nabi Muhammad. Terus minum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan mungkin tidak enak juga dengan orang sebelah sini, orang tua. La usilu bi masjidi minka ahada. Aku tidak akan mengutamakan orang lain kalau itu datang daripada engkau. Ini jelas dari Nabi Muhammad. Bolehkah aku berikan ke sebelah sini? Kata sahabat Ibnu Abbas, kalau itu daripada engkau jatah engkau, tidak aku utamakan orang lain, tetap yang lebih utama. Katalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biyadihi. Kemudian Nabi Muhammad memberikan kepada anak tadi, yaitu sahabat Ibnu Abbas, karena sebelah kanan itu. Tapi kalau ada yang kata sahabat Ibnu Abbas merelakan, ya aku rela, biarlah orang-orang tua dua. Maka diberikan oleh Rasulullah SAW. Ini menandakan tidak wajib memberikan sebelah kanan, cuma adanya harus sebelah kanan. Tapi kalau yang sebelah kanan tidak rela, tidak ya Rasulullah, itu daripada engkau susah-susahnya tidak akan aku berikan jatahku kepada orang lain. Karena Nabi Muhammad tetap memberikan kepada anak tersebut, kemudian terus dijalankan ke sebelah kanan, ke sebelah kanan, ke sebelah kanan. Nah itu cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Nabi Muhammad padahal kalau tidak berizin pun tidak masalah. Pilihannya anak-anak. Di sini orang tua diberikan ke sini masa malah Ibnu Abbas. Mungkin tidak akan marah beliau. Nabi Muhammad lebih paham. Nah, cuman adabnya Nabi Muhammad tetap bilang sekalipun ini sepupu keluarga bahkan masih anak-anak. Maka disebut Rasulullah tidak ada izin, bolehkah memberikan ke sebelah kiri kepada orang-orang tua? Sahabat Ibnu Abbas tidak memperbolehkan. Ini namanya adab ketika setiap yang baik maka bukan yang sebelah kanan. Bukan hanya pekerjaan, tapi ketika kita mendahulukan orang lain pun kalau itu sesuatu yang baik maka dahulukan yang sebelah kanan. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه